Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk TKV2 pembahasan kita hari ini, nanti kita akan membahas terkait untuk mood board. Nah, mood board itu sendiri apa? Mood board, nah kayak gini ya. Mood board itu kalian nanti bisa cari di internet juga, bisa kalian pelajarin tentang mood board. Intinya adalah mood board itu kayak kita itu mengumpulkan sebuah referensi gitu ya. Misalkan kita mau bikin desain, kita harus mencari itu elemen-elemennya di dalam desain itu apa aja. Misalkan di situ ada fontnya, kemudian ada warnanya kayak gimana, kemudian nanti tema-temanya kayak gimana, stylenya kayak apa. Nah, itu nanti akan kita bahas semua di moodboard. Nah, untuk pembuatan moodboard itu sendiri seperti apa sih? Nah, untuk pembuatan moodboard itu sendiri itu ada banyak sebenarnya. Cuma pada dasarnya kembali lagi ke konsepnya moodboard. Konsepnya moodboard itu kan kita hanya mengumpulkan berbagai macam referensi gitu yang kita dapatkan untuk mencapai sebuah tujuan dari desain yang mau kita buat gitu ya. Jadi ya bebas nanti moodboardnya mau diisi apa aja. Yang penting itu nanti menjadi referensi, masih relevan gitu ya dengan desain yang mau kita pakai gitu. Jangan sampai kita mau bikin temanya nih, misalkan nih kita bikin desain untuk sport gitu ya. Kemudian kita nyari konsep elemen-elemennya itu misalkan di tema-tema yang estetik gitu ya. Sehingga nanti konsepnya nggak dapet tuh. Maka perlu diperhatikan juga pas waktu nanti nyari referensinya gitu. Nah, dalam pembuatan moodboard itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya itu kita harus menentukan dulu tuh tujuan kita mau bikin moodboard itu apa kira-kira. Pertama, misalkan kita mau bikin sebuah desain tuh. Desain itu ada banyak. Misalkan poster untuk jualan misalkan, atau mengenalkan produk dan sebagainya. Artinya di situ kita harus menentukan dulu apa yang mau kita bikin gitu. Nah, nanti kita harus buat apa sih yang mau kita buat itu apa dulu gitu. Baru kita nanti nyari referensinya dari berbagai macam sumber gitu. Nah, setelah kita menentukan apa ide gitu ya, kita mau bikin apa, sama kita udah dapat tujuannya itu dari moodboard itu nanti mau kita pakai buat apa. Nah, selanjutnya kita bikin beberapa pilihan gitu ya. Pilihan itu kayak misalkan nih kita udah dapat contoh desainnya. Jadi kita mau bikin desain A gitu ya. Desain A itu tentang misalkan poster makanan gitu. Nah, tentunya ada banyak jenis makanan yang mungkin ada memiliki ciri kemiripan gitu ya. Misalkan nih antara fontnya, warnanya, atau stylenya itu ada kemiripan. Nah, itu bisa kita masukkan juga di pilihan-pilihan gitu. Jadi nanti warnanya ada opsinya atau desainnya ada opsinya, nggak hanya satu itu aja. Nah, yang kedua untuk membuat moodboard itu sendiri yang perlu diperhatikan itu kita mengumpulkan inspirasi yang tertulis gitu. Contoh misalkan nih dalam moodboard itu nggak hanya bicara soal konsep desain itu seperti apa, tapi elemen-elemen yang dipakai juga harus kita tahu. Kayak misalkan fontnya pakai apa, kemudian di dalam teksnya itu ada apa aja, misalkan yang tertuang untuk desain nanti kata-katanya apa gitu ya. Nah, di moodboard itu juga perlu kita tampilkan gitu. Nah, kita nampilkan itu apakah murni dari ide kita? Enggak. Jadi kita dapat inspirasi teks kayak apa-apanya gitu itu dari moodboard semuanya. Kita nyari referensi di internet tuh. Baru nanti bisa kita pakai gitu. Mulai dari ya banyak, nanti ada teksnya yang bagian captionnya, headingnya. Nah, itu bisa nanti kita sesuaikan. Nah, itu yang ketiga untuk pembuatan moodboard itu sendiri. Nah, langkah yang keempat untuk pembuatan moodboard itu salah satunya ada kita bisa menambahkan kayak elemen-elemen visual. Jadi kayak kita udah nyari di internet tuh ada berbagai macam elemen visual. Nah, itu bisa kita masukin ke moodboard juga. Kita taruh-taruh gitu. Untuk pertama kali kita bebas aja nanti bikin moodboardnya. Apa-apa yang memang mendukung untuk pembuatan desain kita itu bisa kita masukkan ke moodboard gitu. Nah, selanjutnya yang poin kelima yang harus kita sampaikan di moodboard itu ada warna sama font. Nah, itu saya rasa dari warna sama font itu nanti akan membawa desain kita itu seperti apa gitu. Karena tanpa adanya warna, tanpa adanya font, nantinya akan
mengurangi beberapa poin gitu. Kayak misalkan keterbacaan, kemudian relevansi pesan yang kita mau sampaikan ke orang itu tidak sampai seperti itu. Nah, yang terakhir untuk pembuatan moodboard itu sendiri adalah pentingnya nanti kita itu harus mencari komposisi yang pas untuk desain yang mau kita pakai. Tadi kan kita di awal sudah menentukan tuh, kayak misalkan kita pengen buat apa gitu. Dari situ kita udah menentukan niche, dalam arti tema desainnya kayak gimana. Artinya di poin 6 itu nanti kita harus juga nyari tuh komposisi dari moodboard yang udah kita cari, referensi berbagai macam desain yang kita cari itu coba kita terapkan dalam desain kita, mulai dari komposisi visualnya kayak apa. Nah, itu nanti kita bisa terapkan itu. Nah, itu hanya sekilas penjabaran aja untuk pembuatan moodboard itu sendiri. Nanti ada berbagai macam, bisa kalian cari di internet juga, berbagai macam versi juga untuk pembuatan moodboard. Nah, di sini saya menggunakan Pinterest, nanti silakan kalian pakai juga bisa, atau pakai Dribble atau pakai yang lain juga banyak. Nggak ada istilahnya ketentuan mau pakai apa gitu. Nah, di sini saya coba memberikan contoh gitu ya, cara nyari moodboard di Pinterest itu seperti apa, dan nanti di sini kita akan juga mempelajari contoh-contoh moodboard yang sudah ada itu kayak gimana. Dan FYI juga bahwasanya moodboard itu nggak hanya dipakai untuk bikin desain aja ya. Jadi moodboard itu ada banyak. Karena pada dasarnya moodboard itu kan kumpulan suasana gitu ya. Jadi kayak misalkan kita mau bikin desain gitu. Kita mau bikin desainnya suasananya kayak gimana? Fun kah, menyenangkan kah, atau kita mau bikin desain kita itu serem karena kita bikin poster film, atau kita mau bikin desain kita itu kayak terkesan warm, yang panas gitu, atau apa-apa gitu. Nah, itu nanti kita bisa pakai moodboard itu. Nah, apakah moodboard ini hanya desain? Enggak. Jadi nanti kita bisa untuk fotografi, kemudian kita untuk misalkan dekorasi ruangan, kemudian untuk ya berbagai macam lah untuk pembuatan moodboard itu sendiri. Jadi kasarannya kalau kita boleh ngomong itu, moodboard itu kayak kita mengumpulkan berbagai macam referensi gitu ya, yang nantinya akan kita pakai. Sebenarnya kalian udah sering melakukan itu, cuma tanpa kalian sadari itu sebenarnya moodboard ya seperti itu. Itu ya. Nah, ini kita coba cari di sini moodboard. Yang pertama moodboard untuk desain itu sendiri, desain. Ini ya. Nah, nanti di sini ada berbagai macam contoh. Nah, di sini nanti akan tampilannya akan sedikit berbeda dengan moodboard yang akan kalian harapkan, tapi kalian jangan khawatir karena pada dasarnya moodboard itu nanti hanya sebatas referensi yang ingin kalian tuangkan aja. Nah, kalau yang kalian dapatkan di Pinterest, kemudian nanti kalian nyari di Google juga tampilannya seperti ini, itu adalah lebih ke layouting aja. Layouting kayak dalam arti kita mau bikin moodboardnya itu kayak gimana. Contoh misalkan kayak gini, di sini ada template-nya gitu ya. Nah, artinya di area-area ini nanti kita naruh moodboardnya. Misalnya kita udah dapat referensi 1, referensi 2, kita taruh di 1, 2, 3 dan seterusnya kayak gitu. Ini hanya sebatas posisi aja. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, ini ada contoh moodboard yang secara itu udah kompleks sebenarnya, tapi ini lebih ke brief design sebenarnya. Nanti akan materi terpisah juga sendiri, ada sendiri. Nah, kita masih fokus ke moodboard aja. Nah, moodboard ini ada banyak. Ini contohnya nanti kalian bisa pakai nih untuk narok-naroknya gitu ya. Modelnya kayak gini juga boleh, atau modelnya kayak gini juga boleh. Jadi ini gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5 dan seterusnya kayak gitu. Kenapa dibikin paralek kayak gini atau bikin style yang beda gitu ya? Ada model paralek, ada yang mode-mode yang lain kayak gitu tumpukan. Nah, itu bisa biar lebih enak dibaca aja dan nggak membosankan gitu ya. Coba kalian bayangin kalau kalian natanya kayak bentuk grid gitu aja, kotak-kotak gitu, nanti akan bosen kita ngelihatnya. Nah, ini untuk grid desainnya. Jadi grid, sorry sih, ini adalah untuk moodboard desain ya. Jadi nanti ada banyak. Nah, ini untuk desain. Kita coba cari yang photoshoot gitu ya, seumpama kita mau moto model gitu ya, atau kita punya studio kemudian kita pengen mengarahkan si model nanti kayak gimana. Nah, kita perlu nyari referensi berbagai macam gaya untuk si model yang mau kita arahkan gitu. Nah, nanti di sini ada contohnya nih. Jadi misalkan kayak gini, jadi kita udah dapet, misalkan kita mau foto
apa namanya, konsepnya itu close up atau medium atau kita mau foto-foto portrait gitu ya, atau mau foto landscape juga bebas. Nah, ini bisa kalian cari tuh referensi di internet contoh-contoh fotonya kayak apa gitu. Kalian masukkan ke dalam mood board, kalian susun dengan konsep template yang tadi itu. Kalian taruh fotonya 1, 2, 3 sesuai template yang kalian bikin gitu ya. Berarti kalian harus nyari sejumlah itu. Nah, kalau udah dapet, nah itu kalian simpan. Nantinya itu akan kita jadikan acuan untuk pas apa namanya, untuk pas ngetek video itu, ngetek fotonya si model itu nanti. Jadi pas waktu moto si model itu nanti kita udah punya ancang-ancang nih. Modelnya diarahin, "Kak, kayak gini ya posenya, kayak gini, agak deketan, atau ini agak gini ya gayanya, agak slow aja," gitu. Artinya dari situ kita udah dapat gambaran tuh orangnya nanti mau kita arahin seperti apa. Gitu ya. Nah, itu kalau untuk photoshoot. Kemudian kalau kayak misalkan untuk interior nih, misalkan kalian mau mendesain ruangan gitu ya, biar lebih kelihatan nature kah atau apa gitu. Nah, itu juga bisa, kalian bisa nyari referensi, misalkan nanti mau natanya kayak apa, layoutnya kayak apa, dan properti mau kalian pakai apa aja, itu nanti bisa. Jadi kalian bisa menggunakan moodboard ini untuk nyari inspirasi atau mengumpulkan berbagai macam ide gitu ya, sebelum ide itu nanti dikerucutkan jadi sebuah konsep yang matang gitu. Mungkin dari sini udah cukup jelas ya harusnya untuk moodboard, karena untuk moodboard hanya sebatas itu aja. Nanti kita akan lebih mendetail lagi itu di brief design. Nah, brief design seperti ini kurang lebih nanti ada berbagai macam jenis. Salah satunya, jadi nanti kita akan mencoba memvisualkan beberapa konsep dari setelah kita menemukan moodboard, kita bikin brief design seperti apa. Setelah itu nanti kita akan menciptakan mind mapping dari moodboard yang sudah kita buat, kemudian kita sudah bikin dari brief design itu seperti apa. Oke, mungkin itu aja. Nanti kita ketemu lagi pas waktu kita langsung coba tatap muka gitu ya. Lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.